sekolah sebagai pengelola pendidikan di satuan pendidikan bertugas mengembangkan kurikulum dan mengadaptasi kurikulum yang ada sesuai aset dan potensi di sekolah. Kan keterampilan mengajar guru, mengendalikan pelaksanaan pembelajaran, dan memantau pelaksanaan program-program yang telah disepakati bersama. Seperti halnya saya sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah dasar negeri SDN 1 Kedung Ringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Bentang alam berupa pesisir pantai yang luas memiliki hal yang menarik untuk dikulik lebih mendalam. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah agar tercipta kurikulum yang sesuai sehingga menciptakan pendidikan yang bermutu dengan memanfaatkan semua aset yang ada di satuan pendidikan. Anak-anak harus difasilitasi agar energi mereka yang melimpah karena asupan protein yang tinggi dari ikan dapat disalurkan dengan baik. Hal pertama yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah merangkul semua pemangku kepentingan, guru, wali murid, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta peserta didik. Awalnya sulit menyamakan persepsi bahwa perilaku baik itu dari contoh dan pembiasaan baik. Dan segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran perlu perencanaan yang matang. Saya memulai dari diri saya, menghadirkan aset dan kelebihan anak lewat video yang saya bagikan di grup WA sekolah. Stimulus ini berhasil membawa keingintahuan guru untuk belajar bagaimana cara membuat video. Dari sana, saya memasukkan teknik dan langkah-langkah cara pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kenalkan dengan platform Merdeka Mengajar yang berisi modul-modul dan pelatihan-pelatihan mandiri terkait implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Saya juga gemar mengirimkan link webinar ke WA Group dan menjabri beberapa guru untuk mengikuti seminar. Saya melakukan itu sebab saya mengetahui potensi para guru tidak sama. Dengan motivasi ini, guru-guru di satuan pendidikan saya lebih bersemangat meningkatkan kompetensi diri dan kemampuan mengajar. Selain itu, dukungan orang tua penting dalam tercapainya belajar mengajar. Untuk itu, saya mendekatkan langkah orang tua agar tidak segan berada di sekolah. Sebagai awal kegiatan, saya mengadakan rapat wali murid bersama komite untuk memadukan tujuan bersama. Saya menyebutnya dengan inovasi Rewang, akronim dari Rembuk, Edukasi, Warga Aman, Nyaman, dan Gemilang. Yang kegiatannya adalah membantu program sekolah dalam perencanaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Untuk meningkatkan budaya literasi, tentunya perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa jika buku tak banyak tersedia? Sarana juga ala kadarnya. Disinilah peran orang tua sebagai pendukung program sekolah diperlukan. Saya sampaikan tujuan dan manfaat budaya literasi untuk peserta didik dan kendala yang sekolah hadapi. Dalam forum rapat Rewang, diputuskan bahwa setiap kelas akan dibuat pojok baca yang pendanaannya disokong oleh paguyuban kelas. Program ini tidak berjalan mulus karena sosial ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan masih kurang paham pentingnya pendidikan. Namun, kendala itu bisa terselesaikan dengan rembuk bareng oleh paguyuban kelas. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami menekankan pada kemampuan masing-masing kelas dalam mengelola pembelajaran. Sesuai pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, ada dua kegiatan utama yaitu pembelajaran intrakurikuler dan penguatan profil belajar Pancasila. Kegiatan belajar dibuat semenarik mungkin dengan mempertimbangkan kearifan lokal,
adat istiadat dan budaya setempat. Guru sebagai fasilitator, penuntun dan pengarah pembelajaran. Terlihat dari pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembuatan es krim puter, ekoprint, bubur kacang hijau, dan kegiatan lain yang berguna untuk keterampilan life skill. Akan lebih menyenangkan jika pembelajaran yang dilakukan guru berkesan bagi peserta didik, seperti pembuatan patung, melatih keterampilan motorik, dan mempertajam sikap mandiri, tekun, teliti, dan menambah percaya diri. Suka bermain dan mengeksplorasi lingkungan. Tempat mereka yang berlimpah dengan kelomang atau kepiting pertapa. Peserta didik berinisiatif untuk menjual kepiting pertapa kepada teman-temannya yang lain sebagai hewan peliharaan. Disinilah kemampuan literasi keuangan anak diterapkan. Percayalah, anak mampu belajar dari lingkungan. Mereka mengkonstruksi pengetahuan untuk pemecahan masalah yang akan bernilai baik jika peran guru sebagai penuntun dan pembimbing berjalan dengan maksimal. Pembiasaan yang sederhana namun penting dilakukan harus juga difasilitasi di sekolah. Melakukan gosok gigi dengan benar, dengan metode pemberian informasi melalui teman sebaya, dan juga praktik-praktik kesehatan lainnya lebih bernilai dibandingkan dengan membaca langkah-langkahnya saja. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan penting dilakukan, dengan menggandeng puskesmas sebagai sumber pendidikan kesehatan yang berguna bagi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat peserta didik. Membersihkan lingkungan sekitar dan memberikan bantuan kepada teman yang tidak mampu merupakan bentuk sikap gotong royong yang perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Di sekolah adalah tempat berseminya benih-benih positif yang harus dirawat dan dijaga oleh guru. Tanggung jawab yang berat akan terasa ringan jika dilakukan dengan senang hati. Apresiasi itu adalah penyemangat sebagai bukti kita pernah berlari untuk menuju ke titik ini. Satuan pendidikan ini ladang pahala bagi para guru yang berdedikasi. Hidup guru, hidup pendidikan untuk keberlanjutan generasi penerus bangsa. Saya Betty Lubrianti, Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Ringin, mendukung implementasi kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi.